Bisa untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini, kita telah terhubung dengan Ade Manuel Ortega, Direktur Maxco Futures. Ya, selamat sore Pak Ade. Pak Ade, seperti apa pergerakan harga komoditas hingga sore ini dan komoditas apa yang paling stabil maupun fluktuatif? Baik, secara umum pergerakan harga komoditas cenderung terdukung ya dengan stimulus ekonomi secara global bersamaan dengan vaksin COVID-19 yang mulai disebarkan secara bertahap. Jadi kalau kita lihat di sini, kopi lebih relatif stabil ya, masih bergerak pada rentang awal tahun pandemi COVID-19 hingga saat ini telah ditemukannya vaksin. Kopi telah menguat cenderung mendekati tertinggi tahun ini. Sementara kalau kita lihat emas 8 bulan pertama tahun ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat dari pandemi ya. Namun harapan akan ditemukannya vaksin sejak 3 bulan terakhir, harga emas mengalami koreksi, telah mengalami koreksi ya. Emas merupakan komoditas, kalau kita lihat emas merupakan komoditas yang cenderung lebih fluktuatif seperti itu. Olen juga, satu lagi, Olen juga cukup fluktuatif. Untuk 4-5 bulan pertama di tahun ini telah mengalami koreksi juga yang cukup dalam ya. Namun memasuki bulan ke-6 hingga bulan lalu telah pulih kembali, bahkan membuat tertinggi baru di tahun ini yang dipengaruhi oleh stimulus secara global bersamaan dengan ditemukannya vaksin guna untuk mengatasi COVID-19 seperti itu. Oke, Pak Ade, bagaimana dengan volume transaksi? Sentimen yang paling mempengaruhi perdagangan hari ini apa saja? Untuk volume transaksi, kalau kita lihat, kalau untuk kopi sendiri jam 2 tadi di 348 lot ya, diperdagangkan dengan harga 67.200 dan untuk Olen sendiri di 218 lot dengan harga 12.300, dan kalau kita lihat emas masih lebih unggul di sini di 2.124 lot dengan harga 852.200 seperti itu. Dan pada hari ini juga ditayangkan beberapa data ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan penjualan retail dari ekonomi terbesar di dunia tersebut mengalami pelemahan ya. Hal tersebut akan mendukung gambaran bahwa stimulus ekonomi masih diperlukan, dan tentunya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, masih akan mempertahankan suku bunga dalam jangka waktu yang lebih lama. Sementara untuk industri manufaktur dan industri jasa dari negara adidaya tersebut, walaupun diperkirakan masih mengalami pengembangan, namun jika dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan angka yang semakin rendah seperti itu. Baik, Pak Ade, seperti apa prospek CPO dan Olen hingga awal tahun 2021? Saran bagi pelaku pasar dari Anda seperti apa? Baik, untuk harga Olen saat ini sudah berada pada level sebelum pandemi, berarti boleh dibilang sudah mulai pulih ya kalau kita lihat memasuki tahun 2021, di mana pendistribusian vaksin diharapkan sudah semakin meluas ke seluruh dunia. Tentunya ini akan memberikan gambaran bahwa ekonomi secara global akan terselamatkan yang tentunya akan meningkatkan permintaan pasar terhadap komoditi sepertinya CPO Olen. Dan saran saya bagi pasar dalam situasi saat ini masih kita lihat untuk hold buy atau buy on dips ya, karena ini merupakan strategi yang memang cukup menjanjikan untuk kedepannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan emas? Bagaimana prospek harga emas sendiri, Pak Ade? Kalau untuk emas sendiri sebenarnya masih pada tren naik ya, apalagi logam kuning tersebut secara tradisi. Emas. Jadi pasar tentunya akan mencermati berhasil atau tidaknya pendistribusian vaksin ke seluruh penjuru bumi guna mengatasi virus COVID-19. Bila berlangsung dengan lancar dan bisa dinyatakan berhasil, hal tersebut dapat mengakibatkan harga emas akan mengalami koreksi yang cukup signifikan ya, apalagi dengan harga emas yang masih berada di level mendekati tertinggi historis sebelum pandemik ya. Sementara
jika terjadi kegagalan pendistribusian vaksin dalam skala besar, tentunya harga emas ini akan membuat berpeluang besar untuk membuat historis yang baru seperti itu. Ya, Pak Ade, singkat saja, dengan pertambahan kasus COVID saat ini, apakah akan menekan perdagangan kopi dan kakao jangka menengah, saran Anda? Baik, untuk kakao juga seperti halnya kopi, tampaknya pergerakan harganya cenderung stabil sepanjang pandemik tahun 2020 hingga saat ini ya. Walaupun sempat tertekan pada awal tahun, namun kalau kita lihat masih dalam kisaran terbatas. Bahkan kakao telah membuat tertingginya tahun ini pada bulan lalu ya. Saat ini juga masih berada pada tengah kisaran di tahun ini. Jadi dari tren harga kopi dan kakao masih, kalau kita ke depan masih memang cenderung untuk menguat seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi dan analisisnya, Pak Ade Manuel Ortega, Baik, ya, Direktur Maxco Futures. Terima kasih, Pak Ade.